bersamai Bapak Ibu sekalian kita untuk belajar bersama gitu nggih. Belajar bareng tentang analisis bibliometrik. Di mana tema ini kita ambilkan dari beberapa tema yang kita tawarkan pada kelas literasi Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk ke materi saya akan cerita terlebih dahulu ya terkait dengan kelas literasi ini. Untuk materi ini itu sudah memasuki yang ketiga, artinya pada kelas literasi yang daring yang via Zoom ini sudah memasuki materi yang ketiga. Artinya beberapa materi yang kita tawarkan sebenarnya di kelas literasi yang versi luring gitu ya, yang secara langsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, perpustakaan itu memiliki sebuah program yang kita beri nama kelas literasi gitu ya. Dan itu bisa Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua ikuti dengan mendaftar. Nanti mungkin di akhir acara akan disampaikan oleh Mbak Kiki. Jadi di situ kita lakukan pertemuan secara luring gitu ya. Jadi beberapa materi-materi yang kaitannya dengan praktek gitu nanti bisa langsung berkomunikasi dengan beberapa sahabat kita di perpustakaan, bisa langsung diskusi terkait beberapa tools kayak yang kemarin di kelas literasi yang versi online yang pertama itu ada dengan Mas Teguh ya, yaitu mengenai Mendeley ya, mengenai Mendeley. Nah, itu kan sebenarnya akan lebih maksimal jika pertemuannya secara langsung gitu. Dan yang kedua kemarin dengan Mbak Husna yaitu tentang penelusuran literatur online gitu ya, sumber literatur seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah analisis bibliometrik yang kebetulan saya eh, ditugaskan untuk mengisi materi ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu saya pengen menyampaikan terlebih dahulu bahwa di sini saya sifatnya bukan tidak bermaksud untuk mengajarin ya, tidak bermaksud untuk mengajar, tapi kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama mengenal analisis bibliometrik itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, ini beberapa materi yang bisa kita sampaikan melalui online. Jadi beberapa beberapa kelas atau beberapa pertemuan itu sudah dilakukan secara luring gitu ya Bapak Ibu. Jadi akan lebih maksimal. Tetapi kita mencoba untuk membuka pertemuan seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini melalui daring juga agar pesertanya bisa mengcover lebih luas. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya bisa share screen-nya. Oke. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu, layar saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng Bapak Ibu sekalian rekan-rekan mengenai analisis bibliometrik sebagai salah satu dari beberapa pendekatan studi pustaka. Jadi kita akan bersama-sama mengenal analisis bibliometrik sebagai sebuah pendekatan studi pustaka yang Bapak Ibu atau teman-teman dapat gunakan baik di bagian bagian dari karya ilmiah ataupun sebagai sebuah karya ilmiah. Nanti akan ada beberapa contohnya di belakang. Nah, beberapa hal yang akan kita diskusikan bersama, yang akan kita pelajari bersama, yaitu mengenai analisis bibliometrik tentunya. Jadi apa saja yang perlu disiapkan untuk riset bibliometrik, terus bagaimana metode dan analisis dari bibliometrik itu sendiri, bagaimana mengumpulkan datanya, terus bagaimana cara melakukan cleaning dan analisis dari bibliometrik ini, dari data-data yang kita olah menggunakan analisis bibliometrik. Lalu ada beberapa tools pendukung yang akan sama-sama kita lihat nanti di belakang. Jadi karena bibliometrik itu sebenarnya adalah salah satu kumpul keilmuan yang ada di ilmu perpustakaan nih Bapak Ibu. Jadi di ilmu perpustakaan itu bibliometrik merupakan salah satu cabang keilmuan yang cukup tua sebenarnya, udah cukup lama gitu kan. Selain klasifikasi gitu. Jadi ada klasifikasi, ada bibliometrika. Ini beberapa rumpun keilmuan yang sudah cukup lama hadir di tengah-tengah kita. Seperti itu. Nah, sebelum kita mengenal apa itu bibliometrik, kita akan mengenal terlebih dahulu seperti apa sih latar belakang, apa yang melatar belakangi bahwa bibliometrik ini bisa digunakan atau bisa kita manfaatkan untuk mendukung beberapa penelitian, riset, atau penulisan kita. Jadi Bapak Ibu menurut James Candle ini, setiap 30 detik kita 30 second, average 30 second ini, ada 10.000 update artikel di
PubMed. Ini baru di PubMed. Kita tahu PubMed adalah salah satu dari beberapa database karya ilmiah. Bapak Ibu, ini baru di PubMed, belum nanti di ScienDirect dan lain-lain itu. Jadi setiap 30 detik itu ada 10.000 update gitu. Yang hal ini itu sebenarnya hampir tidak mungkin, itu impossible. Sebenarnya hampir tidak mungkin untuk seseorang sendiri dalam ini human alone untuk memproses data-data tersebut. Jadi untuk memproses puluhan ribu update artikel update yang terjadi di PubMed kalau dalam hal ini, di mana ada potensial informasi yang kompleks itulah. Jadi ada informasi kompleks yang potensial untuk kita cermati bersama-sama dalam rangka mengembangkan scientific research ini gitu. Itu menurut James Candler. Nah, lalu bibliometrik sendiri itu apa? Jadi bibliometrik sendiri itu adalah analisis secara statistik sebenarnya untuk mengevaluasi beberapa terbitan scientific artikel, buku atau book chapter gitu, bagian dari buku dan beberapa terbitan lain. Itu intinya beberapa terbitan yang sudah terbit gitu, yang bisa kita gunakan untuk apa ya istilahnya untuk mendapatkan insight dari beberapa puluhan ribu terbitan tersebut yang bisa kita manfaatkan untuk publikasi kita atau untuk riset kita untuk membantu riset atau penulisan yang akan kita lakukan. Nah, sebenarnya bibliometrik ini selain sebagai alat bantu gitu kan, alat bantu kita untuk mengevaluasi terbitan-terbitan terdahulu, artinya terbitan-terbitan yang sudah terbit, itu juga sebenarnya bisa untuk kita jadikan sebagai alat analisis gitu ya. Dari alat analisis ini bisa dijadikan sebagai sebuah bagian dari artikel atau dijadikan sebagai artikel itu sendiri dengan pendekatan bibliometrik kayak gitu. Jadi biasanya kalau di tugas-tugas akhir itu kan ada di bab 2 gitu ya. Di bab 2 itu ada telaah pustaka, tinjauan pustaka, landasan teori, nah yang mengharuskan kita mencari gap penelitian. Jadi apa bedanya penelitian kita dengan penelitian terdahulu, apa bedanya penelitian kita dengan penelitian yang lain, apa bedanya tema yang kita angkat dengan tema-tema lain yang sudah publish gitu. Nah, ini bibliometrik bisa gunakan sebagai pisau analisis yang akan membantu kita untuk menentukan posisi penelitian kita itu sebenarnya berada di mana gitu. Bedanya apa dengan tema lain, bedanya apa dengan peneliti lain gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai sebuah bagian dari penelitian atau nanti bisa kita jadikan sebagai buah penelitian itu sendiri gitu. Itu yang bisa kita lakukan di beberapa beberapa studi pustaka lain gitu ya. Salah satunya di bibliometrik ini. Nah, perkembangan analisis bibliometrik ini, Bapak Ibu, kalau menurut data dari Scopus ini memang tahun 2023 saya ambilkan, itu sudah sejauh ini jadi 4.000 lebih artikel yang sudah publish mengenai analisis bibliometrik. Artinya bibliometrik itu sendiri dijadikan sebagai sebuah pisau analisis yang bisa menghasilkan sebuah publikasi atau karya ilmiah. Ini di Scopus pokoknya. Kan banyak tuh beberapa database yang atau jurnal-jurnal yang tidak terindeks Scopus pun ada beberapa dan bahkan banyak yang menggunakan analisis bibliometrik seperti itu. Ada 2.143 review dan 468 conference yang sudah publish gitu. Ini menurut data dari Scopus gitu. Nah, lalu apa sebenarnya perbedaan analisis bibliometrik dengan metode studi pustaka lainnya? Jadi kan sebenarnya bibliometrik ini salah satu dari beberapa atau banyaknya studi pustaka yang kita kenal gitu ya, Bapak Ibu. Jadi yang paling sering, setidaknya sependek pengetahuan saya itu ada 4 jenis review ini yang yang paling populer gitu ya. Jadi yang pertama itu ada bibliometrik, yang tujuan utamanya itu adalah menganalisis pola publikasi dan tren riset secara kuantitatif. Jadi kita bisa menganalisis pola-pola publikasi tadi. Jadi ada tren-tren riset apa yang sedang berkembang, terus tema-tema apa yang sebenarnya sudah jarang diteliti lagi mungkin gitu. Jadi kita bisa melihat penulis mana atau instansi mana yang paling produktif dalam menghasilkan sebuah tema tertentu gitu. Nah, ciri khas dari metode bibliometrik ini adalah analisis di jumlah publikasi, analisis di citasi, co-authorship. Co-authorship itu mencangkup penulisnya, terus negara penulis, dan instansi dari penulis. Jadi kayak kita bisa sebenarnya bisa menganalisis di UI sendiri itu sebenarnya sudah sejauh mana tren publikasi yang ada di internal UI itu gitu. Bisa kita bandingkan juga dengan misal katakanlah
di UGM. Di UGM itu sebenarnya penelitian apa sih yang sedang berkembang di sana gitu. Kita bandingkan dengan kampus lain kayak gitu. Jadi bisa kita gunakan sebagai alat pembanding gitu. Nah, contoh tipsnya kalau untuk di analisis bibliometrik ini, contohnya seperti ini, tren penelitian tentang kecemasan akademik mahasiswa dalam 20 tahun terakhir, analisis bibliometrik dari Scopus. Artinya nanti kita bisa mencermati penelitian-penelitian tentang kecemasan akademik mahasiswa. Jadi kan di sini tema utamanya adalah kecemasan akademik mahasiswa dalam 20 tahun dalam 20 tahun terakhir. Menggunakan analisis bibliometrik dan datanya dari Scopus. Jadi kita akan mengetahui itu. Jadi kita bisa melihat tren-tren apa aja sih di bidang kecemasan akademik kayak gitu ya. Kecemasan atau ini kan bidang psikologi gitu ya. Hubungannya apa dengan bidang lain itu. Sudah sejauh mana penelitian ini dikembangkan, sudah sejauh mana penelitian ini dilakukan seperti itu. Ini untuk jenis yang bibliometrik. Ada juga scoping review gitu kan. Scoping review itu tujuan utamanya untuk menggambarkan peta pengetahuan. Jadi dan mengidentifikasi kesenjangan riset. Dari scoping review ini kita bisa membuat peta-peta pengetahuan gitu, peta-peta topik gitu kan yang bisa kita analisis untuk melihat kesenjangan riset. Sebenarnya tujuannya hampir sama sebenarnya, tapi dari beberapa jenis review ini bibliometrik itu yang paling yang kalau bisa saya bilang itu yang paling luar gitu, yang paling bukan paling dangkal ya, istilahnya paling paling luar di kulitnya kalau kita bayangkan sebuah buah apel gitu kan, nah bibliometrik itu kita cuma meneliti dari kasat mata gitu ya, dari luarnya saja. Karena data-data yang digunakan tuh data-data bibliografi. Nah, data bibliografi itu apa nanti kita coba kita lihat di belakang. Nah, kembali ke scoping review ini, tujuan utamanya untuk menggambarkan peta atau ciri khas metodenya itu mencangkup banyak jenis studi ya tanpa penilaian kualitas luas namun kurang mendalam atau tidak mendalam. Nah, contoh topik yang bisa digunakan pada jenis review scoping ini adalah apa saja? Contohnya ini ya, apa saja intervensi psikologis positif untuk meningkatkan kesejahteraan mental pada remaja. Jadi, scoping review terhadap 50 studi global. Jadi kita bisa mengetahui itu melalui scoping review ini intervensi-intervensi psikologi apa sih yang sudah diterapkan gitu kan untuk meningkatkan kesejahteraan mental pada remaja. Contohnya gitu. Nanti kita bisa kita petakan tuh intervensi yang paling banyak digunakan tuh apa kayak gitu. Intervensi yang paling sedikit digunakan tuh apa, yang paling banyak digunakan di daerah mana, negara mana dengan em, struktur sosial yang seperti apa itu nanti bisa kita analisis lebih lanjut. Nah, yang ketiga yang eh, jenis review yang ketiga itu ada systematic literature review atau yang biasa kita kenal SLR gitu ya. Nah, tujuan utama itu sudah menjawab pertanyaan riset yang lebih spesifik gitu, secara sistematif dan terstruktur. Jenis ciri khas metodenya ini dia ada seleksi yang ketat. Seleksi ketat itu artinya seleksi datanya yang ketat gitu ya. Kita ada kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Kita harus menyusun bukti dari studi primer yang kita dapatkan. Contoh topiknya itu apakah mindfulness efektif dalam mengurangi stres kerja pada tenaga kesehatan. Jadi sebuah systematic review. Mungkin Bapak Ibu yang sering mencari artikel di database-database atau di mesin pengindeks seperti Scopus, ScienDirect itu banyak menemukan ya ketika mencari sebuah topik itu ada aja yang muncul tentang kayak gini a systematic review gitu, a systematic literature review. Nah, itu menggunakan jenis review yang systematic literature review. Karena kan di SIR ini sudah menjawab pertanyaannya, jadi kita membandingkan tuh apakah mindfulness ini efektif dalam mengurangi stres kerja pada tenaga kesehatan. Kita melihat sejauh mana efektivitas mindfulness ini gitu. Jadi bisa menjawab sebuah pertanyaan penelitian yang lebih spesifik kayak gitu ya. Nah, yang lebih dalam lagi atau yang lebih luas ini ada meta analisis. Jadi ini menggabungkan hasil kuantitatif dari banyak studi serupa untuk simpulan statistik. Nah, ciri khas metodenya itu hanya menggunakan studi kuantitatif. Jadi data yang kita ambil, yang harus kita olah itu data-data penelitian yang menggunakan kuantitatif kayak gitu kan. Jadi dia ada hitungan-hitungan efek size-nya, misalnya Cohen's gitu ya. Nah, contoh topiknya itu efektivitas terapi kognitif perilaku dalam menurunkan depresi pada remaja. Meta-analisis pada 25 studi eksperimental dengan total 2.000 peserta. Untuk meta-analisis ini memang lebih 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 mendalam dan lebih luas kayak gitu.
Nah, kalau bisa kita contohkan atau kita ibaratkan gitu ya, bibliometrik ini seperti kayak kita misal kita punya sebuah rak jeruk kayak gitu ya. Sebuah rak jeruk yang berisi berbagai macam jenis jeruk katakan gitu. Nah, kalau bibliometrik ini kita hanya melihat nih kayak oh jeruk mana yang warnanya orange tua gitu. Misal orange tua atau orange muda itu kita bisa pisahkan. Oh, jeruk yang orange tua itu ada 20, yang orange muda ada sekian, yang kuning ada sekian gitu. Terus bentuknya seperti apa kita kelompokkan kayak gitu. Ini kalau analoginya seperti itu. Kalau scoping itu udah harus kita melihat lebih dalam ke dalam eh, jeruknya itu kita kita kupas dulu kulitnya seperti itu ya. Jadi kita bisa bisa menggunakan scoping review pada jeruk tadi kalau kita mengupas dulu. Nah, kalau bibliometrik ini sebenarnya kita nggak perlu membaca membaca full text-nya nih, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Jadi kalau bibliometrik itu kita hanya cukup menganalisis di ranah data bibliometriknya aja. Nah, sorry, data bibliografinya saja. Data bibliografi itu apa? Jadi, data-data bibliografi itu ada judul, pengarang, tahun terbit, tempat terbit, terus ada publikasi, jurnal tempatnya terbit gitu ya. Ada abstrak, ada keyword, dan lain-lain. Itu data-data bibliometrik. Jadi, dengan kita membaca data-data tersebut, kita sebenarnya sudah bisa membuat sebuah paper kayak gitu ya. Nah, kalau scoping itu kita scoping, systematic literacy, apalagi meta analisis, kita harus membaca full text dulu. Bisa jadi full textnya itu. Atau kalau misal scoping atau SLR itu hanya bagian-bagian tertentu gitu ya, sesuai dengan sesuai dengan pertanyaan riset kita gitu. Tapi kalau bibliometrik kita tidak harus membaca full textnya, cukup kita menganalisis dari data-data bibliografinya. Eh, Nah, tujuan utama dari analisis bibliometrik ini sebenarnya kalau bisa dibagi itu cuma dua sebenarnya. Tujuan utamanya, tujuan besarnya, yaitu untuk research performance dan science mapping. Jadi untuk research performance ini, dia bisa mengevaluasi performa riset dan publikasi individu atau institusi atau negara. Jadi kita bisa bisa melihat dari analisis bibliometrik ini sejauh mana produktivitas sebuah institusi itu menghasilkan paper, sejauh mana produktivitas sebuah tema itu dihasilkan oleh sebuah negara, katakanlah gitu. Jadi juga kita bisa mengukur juga nih, kita bisa melihat EU itu sebenarnya lebih kuat risetnya tuh di bidang apa kayak gitu. Rekan kita katakanlah UMY itu sebenarnya lebih kuat di bidang apa sih risetnya. Nah, itu kita bisa bisa kita ukur atau kita bisa lihat dengan analisis analisis bibliometriknya. Atau kita juga bisa mengevaluasi performa individu gitu kan. Kita produktivitas seorang tokoh gitu kan. Kita bisa juga menganalisisnya seperti itu. Yang kedua adalah tujuan untuk science mapping itu kita mengungkap struktur dan dinamisasi suatu topik kajian. Katakanlah kalau tadi ya ini tentang kecemasan akademiknya, kecemasan akademik mahasiswa. Jadi kan kita bisa mempetakan itu, membuat mapping topik-topik kecemasan apa tadi? Kecemasan akademik itu kita kita petakan. Jadi sejauh mana kecemasan akademik ini berhubungan dengan topik lain kayak gitu. Jadi kecemasan akademik mahasiswa ini belum pernah diteliti dengan tema apa gitu. Nah, itu kan bisa kita jadikan sebuah peluang riset kita kayak gitu. Kita bisa memetakan riset-riset terdahulu. Nah, sebenarnya apa saja kelebihan dan kekurangan bibliometrik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Kalau ada kelebihan tentu saja ya, pasti ada kekurangan juga ya. Jadi untuk kelebihannya itu menurut Open University, nah ini kelebihannya adalah kuantitatif terkesan lebih objektif gitu kan. Jadi kan data-data yang kita kumpulkan ya data-data yang benar-benar ada gitu ya. Kita juga menganalisisnya juga bisa lebih objektif karena kita menggunakan data yang kita cari dan kita olah gitu ya. Lalu kelebihan selanjutnya adalah prosedur yang transparan gitu kan. Jadi kita bisa menjelaskan prosedur-prosedur penarikan data kita, terus filtrasi dari penarikan data kita itu seperti apa, itu bisa kita jelaskan pada metode penelitian gitu. Terus hasilnya itu dapat direproduksi dengan metode yang sama. Lalu relatif singkat dan tidak mahal. Nah, ini sebenarnya yang kelebihan yang paling
apa ya paling menarik nih gitu ya, dari analisis-analisis di studi pustaka, terutama di bibliometrik ini. Jadi penelitian tentang bibliometrik gitu, paper-paper tentang bibliometrik itu sebagian besar itu dilakukan dengan relatif cepat gitu ya, relatif singkat gitu ya, dan tidak mahal itu. Kalau kita punya akses ke beberapa data-data yang kita inginkan ya, sebenarnya 0 rupiah pun kita bisa melakukan riset tentang bibliometrik ini gitu. Jadi bisa relatif singkat. Relatif cepat juga dilakukan karena memang kita hanya melihat sebenarnya tidak bukan berarti hanya gitu ya. Jadi kita proses penelitiannya, proses analisis datanya itu apalagi sekarang sudah banyak tools-tools pendukungnya itu akan bisa membuat analisis bibliometrik ini bisa kita kerjakan dengan relatif cepat gitu. Lalu dapat digunakan untuk melihat level individu, institusi nasional maupun internasional yang tadi ya kita bisa melihat performa gitu ya. Jadi riset performa individu atau institusi nasional bahkan bahkan internasional. Lalu kekurangannya itu yang pertama kutipan tidak selalu mengindikasi kualitas yang bagus. Jadi ketika kita mencari atau ingin menarik data dari sebuah topik kita, misalnya kita pengen menarik data tentang topik kesehatan mental. Jadi kutipan yang ada pada paper-paper yang kita dapatkan itu ya tidak selalu mengindikasikan bahwa kualitas dari paper ini bagus. Gitu. Lalu yang selanjutnya kekurangan dari analisis bibliometrik ini, matriksnya itu mudah dimainkan oleh peneliti dan pengelola jurnal. Apalagi untuk pengelola jurnal kita. Jadi kan paper-paper kita kan sebenarnya bisa dimainkan matriksnya oleh peneliti dan pengelola jurnal. Lalu ada variasi antar bidang studi termasuk perbedaan frekuensi publikasi dan budaya sitasi. Nah, budaya sitasi ini juga yang menjadi kekurangan. Tapi mungkin kalau untuk saat ini dengan beberapa tools dan beberapa pengolah jurnal sudah aware gitu kan dengan budaya sitasi ini sepertinya ini tidak lagi menjadi persoalan gitu ya, untuk analisis bibliometrik. Yang terakhir beberapa orang itu masih merasa bahwa bibliometrik ini kurang memberi nilai tambah. Itu anggapan beberapa orang saja. Tapi kalau kita misal melihat riset-riset yang sudah terbit tentang bibliometrik ini nanti kita pasti memiliki pemikiran lain tentang eh, bibliometrik yang kurang memberi nilai tambah ini. Pasti ada nilai tambah yang akan kita dapatkan, Bapak Ibu. Nah, apa saja manfaat bibliometrik untuk peneliti dari point of view, jadi dari sudut pandang peneliti sendiri, selain dia bisa menghasilkan paper yang jelas, eh, peneliti itu bisa melihat siapa sih penulis yang paling berpengaruh sehingga nanti nanti bisa dijadikan sebagai kolaborator atau calon kolaborator seperti itu. Lalu kita bisa mengetahui ini jurnal dan paper inti yang untuk topik yang sedang kita tekuni. Misalnya kita ingin menekuni topik tentang kesehatan mental. Nah, kita bisa tahu tuh topik tentang ini tuh tentang kesehatan mental itu paper intinya tuh di mana sih? Jadi jurnal intinya tuh di jurnal apa gitu? Jurnal mana yang paling banyak menghasilkan tentang kesehatan mental itu gitu. Jadi ada metrik-metriksnya nanti. Lalu penulis yang berpengaruh itu bisa dijadikan sebagai calon kolaborator. Lalu peneliti sendiri bisa melihat tren dan peluang riset berikutnya setelah mengetahui gap-nya tadi ya. Jadi kan kalau kita misal di science mapping ini kita bisa mengungkap struktur dan dinamisasi suatu topik kajian. Jadi di sana kita bisa melihat nih topik A itu pernah diteliti dengan topik apa aja, tapi topik A itu belum pernah diteliti dengan topik B, karena kayak gitu. Nah, itu bisa menjadi sebuah peluang riset untuk dilakukan riset berikutnya. Lalu tinjauan pustaka yang lebih komprehensif serta peluang terbit paper sebagai luaran riset. Nah, seperti itu beberapa manfaat bibliometrik yang bisa didapatkan oleh peneliti. Nah, saya juga mencoba mencari beberapa artikel yang membahas tentang bibliometrik atau menggunakan analisis bibliometrik dalam artikelnya di ScienDirect-nya Bapak Ibu. Jadi saya mencoba bebas beberapa kata kunci. Jadi yang pertama ada burnout dan bibliometrik itu ada beberapa paper yang sudah publish gitu ya. Ada sekitar 329 em, paper yang sudah publish gitu ya, yang publish di ScienDirect. Ini ScienDirect kan penerbit penerbit besar gitu ya. Jurnal-jurnal yang masuk di ScienDirect juga bukan jurnal sembarangan. Jadi intinya bibliometrik ini bisa apa ya bisa diterima di jurnal-jurnal bahkan di internal yang bereputasi. Nah, untuk tulisan-tulisannya atau paper-papernya ya
Contoh seperti ini ya, overview of research on emergency nursing and burnout ya. Terus bibliometric study of comprehending, job certification, bibliometric analysis, knowledge mapping, terus emotional intelligence, in tourism and hospitality, bibliometric analysis, dan lain-lain. Kayak gini juga, terus tentang finansial gitu kan. Terus finansial teknologi ini ya, past and future trajectory, pendekatan automatic, scientific paper dan lain-lain ini bisa diterima juga. Lalu kayak misal climate change gitu kan dan bibliometrik ya kan. Ini bahkan ada 7 ribuan paper yang sudah publish di Science Direct gitu kan. Jadi sekitaran penelitiannya ya tentang corporate climate change, disclosure, and global economic perspective of bibliometric mapping dan lain-lain. Nah, gitu ini bisa bisa diterima artinya kalau ada orang yang beranggapan bahwa menggunakan analisis bibliometrik ini kurang memberi dampak atau kurang kurang apa ya kurang bagus dan lain-lain ya nyatanya ini sudah banyak sekali yang mempublish papernya menggunakan analisis bibliometrik bahkan untuk jurnal-jurnal yang internasional berreputasi mau menerima itu. Lalu AI, topik-topik tentang AI itu ada bahkan 8.500 hasil yang saya dapatkan dari kata kunci ini, Artificial Intelligence and Bibliometric. Jadi topik tentang Artificial Intelligence yang ditulis atau dianalisis menggunakan analisis bibliometrik seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang perlu disiapkan untuk dapat melakukan analisis bibliometrik ini? Yang pertama ya tentu pertanyaan penelitian ya. Jadi kalau kita pengen riset atau pengen penelitian kan yang jelas kita harus punya pertanyaan penelitian terlebih dahulu gitu. Nah, pertanyaan penelitian seperti apa sih yang bisa dijawab dengan bibliometrik ini? Yang pertama ya state of the art gitu kan, posisi penelitian kita di mana gitu kan. Terus tren-tren yang sedang muncul tuh apa aja itu kan, kayak emerging trends ini apa aja trennya di topik tertentu katakanlah kayak gitu. Terus kita bisa quick overview potensial kolaborator, misalnya which researchers are my potential collaborator gitu kan. Jadi eh, peneliti mana yang potensi eh, untuk menjadi kolaborator saya gitu katakanlah kayak gitu. Siapa koautor eh, yang harusnya saya tahu dan lain-lain itu bisa bisa dijawab dengan analisis bibliometrik ini. Terus keyword apa yang paling relevan dengan penelitian saya? Terus di jurnal mana saya harus apa ya? Jurnal mana yang harus saya baca untuk saya bisa mengetahui secara spesifik tentang sebuah topik dan lain-lain kayak gitu. Ini bisa dijawab dengan analisis bibliometrik. Nah, lalu apa saja RQ atau pertanyaan penelitian itu yang sering muncul? Jadi kalau di buku AIDA ini ada buku yang membahas tentang bibliometrik menggunakan sebuah tools khusus yaitu Fosviewer namanya buku itu. Nah, itu ada tiga pertanyaan penelitian yang paling sering muncul. Yang pertama itu prospektif co-author. Jadi negara mana, universitas mana, dan penulis siapa yang eh, paling paling apa ya paling aktif, paling engage di penelitian tertentu atau di topik tertentu. Yang kedua itu jurnal mana yang paling relevan gitu, nah, untuk topik tertentu. Lalu ada yang ketiga tuh topik apa yang paling hangat itu ya, yang atau yang paling trends. Topik apa yang sedang hangat dan sedang trends. Nah, ini tiga pertanyaan penelitian ini yang sering muncul untuk analisis bibliometrik atau penelitian pendekatan bibliometrik. Nah, ruang lingkup dari analisis bibliometrik ini bisa bermacam-macam ya. Bisa eh, kita ruang lingkupnya bisa point of view-nya rentang waktu, bisa juga dengan regional tertentu atau bahkan global gitu. Kayak misal yang di sini bibliometric analysis of bacterial central nervous system infection research in Southeast Asia. Jadi dia fokus ke regional Asia Tenggara gitu ya. Terus kalau ini di rentang waktunya jadi past, recent, and future direction. Terus ini juga rentang waktu ya antara 1849 sampai 2020 tentang global tuberkulosis, publikasi tentang tuberkulosis di rentang waktu 1849 sampai 2020. Lalu ada ruang lingkup lain semisal ini top 100 site artikel gitu kan tentang eh,
anterior Kercheval Home and Fusion kayak gitu. Jadi ada beberapa ruang lingkup yang bisa kita ungkap juga dengan menggunakan analisis bibliometrik ini. Lah, kemudian metode dan analisis bibliometrik ini bagaimana sih langkah-langkahnya gitu kan. Yang pertama kita ya tadi harus mendefinisikan tujuan kita, ya, tujuan aim and scope gitu, tujuan dan eh, scope kita tuh apa tujuannya. Terus yang kedua kita harus memilih teknik, mengkolek data sama seperti penelitian lain kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ya biasa menjalankan analisis dan melaporkan temuan-temuan yang kita temukan. Karena ini bisa sub-subnya bisa banyak gitu ya. Kalau menurut Dontu ini seperti ini. Ada 4 step yang bisa kita lakukan untuk memulai langkah analisis bibliometrik. Nah, teknik analisisnya itu setidaknya ada beberapa ini aja, ada co-authorship, siapa saja penulis kolaborator yang potensial, citation, siapa saja peneliti yang dan jurnal yang paling berpengaruh, gitu kan. Karena kan dari beberapa tema atau beberapa topik pasti punya peneliti yang paling berpengaruh gitu ya, pasti punya jurnal yang paling banyak, yang paling fokus untuk topik tertentu. Terus bidang disiplin apa aja yang berkembang belakangan ini kita bisa bibliographic coupling itu bisa kita lakukan di analisis bibliometrik ini. Lalu konsitasi. Jadi siapa peneliti sentral yang berperan dalam komunitas. Kita bisa melihat tuh siapa sih sebenarnya peneliti yang memulai suatu topik kajian tertentu gitu. Peneliti sentral, peneliti mana yang paling banyak disitasi, yang paling berpengaruh katakanlah kayak gitu, yang menjadi peneliti sentral dalam sebuah komunitas ilmiah atau sebuah komunitas topik tertentu. Lalu bisa juga kita mengetahui bagaimana perkembangan tema risetnya kayak gitu. Jadi tema-tema riset tertentu bisa kita lihat sejauh mana perkembangannya. Nah, lalu untuk melakukan analisis bibliometrik ini apa saja sih data bibliografi yang dibutuhkan? Tadi kan bibliometrik itu sebenarnya berawal dari bibliografi and metrik kayak gitu ya. Jadi kita metrik-metrik tentang apa? Tentang data-data bibliografi. Data-data bibliografi yang dibutuhkan itu ya co-authorship, jadi ada author, affiliation, institusi, and country-nya. Jadi kita pastikan data kita tuh memuat em, informasi tentang autornya itu, penulisnya, Eh, baik itu institusinya maupun negaranya. Terus data-data tentang citasinya, terus ada bibliographic coupling, kositasi, referensinya, dan co-occurrence. Nah, co-occurrence ini yang sebenarnya paling banyak digunakan gitu ya. Jadi teknik co-occurrence ini yang paling banyak digunakan di bibliometrik. Jadi dia mengambil title, abstrak, keyword, dan indeks. Jadi kalau misal kita ingin publish paper gitu kan, kita kan pasti harus menulis title yang jelas gitu ya. Title ada abstraknya, ada keyword dan indeks. Nah ini juga dibutuhkan um, untuk salah satu teknik gitu ya, teknik di dalam bibliometrik ini dengan teknik co-occurrence ini. Teknik pengumpulan tadi sudah ya tadi ya. Jadi kita collect data terlebih dahulu gitu kan. Kita collect data. Kita tadi apa ya, kita menentukan kita mau ngapain deh. Data kita mau kita apakan, mau kita lihat apanya tadi kan. Tadi sudah kita lihat co-authorship-nya kah, citasinya kah, couplingnya kah, kositasi dan perkembangan risetnya kah. Nah, itu nanti bisa kita tentukan lalu kita collect datanya gitu kan. Nah, ini dia untuk data-data bibliografi sebenarnya bisa tertuang. Jadi yang saya katakan tadi bahwa kita sebenarnya kalau menggunakan analisis bibliometrik ini ya tidak perlu lah. Mungkin kalau misal membaca full papernya itu lebih bagus, tapi sebenarnya tidak perlu juga nggak apa-apa karena yang kita butuhkan itu ya data-data seperti ini. Tadi ya data bibliografi itu ada title, judul, terus ada author, penulis, ada afiliasinya itu memuat. Biasanya kan kalau afiliasi itu ada institusi ya, universitas atau lembaga dan negaranya gitu, afiliasi. Terus ada DOI, abstrak ini, abstrak yang penting, dan keyword. Ini untuk menentukan nanti kalau kita ingin melihat tema-tema apa saja yang sedang berkembang itu biasanya kita lihat dari title, abstrak, dan keyword. Nah, untuk perkembangannya, misalnya dari tahun ke tahun itu bisa kita temukan melalui data tahun terbit. Terbit dia tahun berapa terbitnya, terus terbit di jurnal apa, volume berapa, dan isu berapa kayak gitu.
Page number juga sebenarnya diperlukan juga, dan daftar pustaka. Nah, kita ini kalau misal daftar pustaka ini bisa kita gunakan untuk mengetahui sebenarnya paper mana sih yang paling banyak dikutip kayak gitu ya. Ya tadi untuk menentukan author sentralnya. Jadi peneliti sentralnya itu dalam bidang terkait itu apa. Jadi kan kita bisa melihat dari daftar pustakanya. Nah, dari mana data bibliografi itu bisa didapatkan? Nah, kita bisa mendapatkan dari beberapa sumber referensi ilmiah Bapak Ibu ya. Jadi sumber literatur yang mungkin di yang kedua kemarin yang Mbak Husna itu kan sudah menjelaskan ya beberapa sumber literatur yang bisa dimanfaatkan untuk kita mencari eh, cari artikel, mencari sumber referensi dan lain-lain. Nah, ini bisa juga kita manfaatkan lebih lanjut untuk analisis bibliometri. Ya, jadi dari mana aja data itu bisa didapatkan ya, Crossref bisa, PubMed, Scopus, Web of Science, Dimension, dan lain-lain. Bahkan Google Scholar bisa. Yang penting nanti eh, ada fasilitas untuk ekspor datanya, Bapak Ibu. Jadi kalau misal database-database besar atau mesin indeks besar seperti Scopus, PubMed itu atau Web of Science itu sudah punya yang namanya fasilitas untuk ekspor data. Ekspor data itu apa? Jadi kita mengekspor, kita mengambil data-data bibliografi tadi. Data-data ini, data-data judul, penulis, afiliasi, abstrak, keyword, dan lain-lain itu kita tarik datanya. Nah, untuk menarik data sebenarnya bisa secara manual satu persatu. Kalau misal kita pengen menggunakan Google Scholar itu kan nggak punya fasilitas untuk ekspor data ya. Nah, itu nanti bisa kita ambil datanya satu persatu. Jadi hmm, menggunakan Mendeley. Nah, ini berhubungan juga dengan yang kelas literasi yang pertama yang Mas Teguh itu. Jadi Mendeley itu juga bisa digunakan untuk mengkolek data gitu. Kalau misal em, database atau mesin pengindeks yang kita gunakan untuk mengambil data itu tidak memiliki fasilitas untuk ekspor data itu. Ekspor data ini, data-data title, author, bukan file PDF-nya nggih Bapak Ibu. Jadi ini berbeda. Jadi yang kita ambil atau yang kita tarik itu cuma data-data bibliografinya saja. Ya, data-data tentang judul, penulis, afiliasi, jurnal, tahun terbit dan lain-lain itu hanya itu saja yang kita butuhkan. Makanya beberapa mesin pengindeks atau database itu memiliki fasilitas ekspor data bibliografi kayak gitu. Nah, analisis bibliometrik yang didukung oleh beberapa database ini, Bapak Ibu, gitu kan, antara Crossref, Scopus, PubMed, dan lain-lain itu bisa kita lihat di sini. Jadi kalau misal Lens itu gratis, multidisiplin, unduh maksimal data, artinya kita bisa menarik data itu maksimal 50.000 gitu. Nah, tapi analisis bibliometrik yang didukung karena berhubungan dengan data yang bisa kita tarik, nah itu berbeda-beda. Beda-beda. Kalau misal Lens itu kita tidak bisa melakukan konsitasi. Karena Lens tidak bisa menarik data reference dia bisa menarik data yang ini, daftar pustaka reference kayak gitu. Kalau Lens Dimension, nah itu tidak bisa eh, kita gunakan untuk co-occurrence. Nah, tapi yang lain bisa. Nah, yang paling paling gampang atau yang paling mudah atau yang paling lengkap itu adalah Scopus, tapi berbayar kayak gitu ya. Scopus itu multidisiplin, untuk maksimal data 20.000, kalau nggak salah kemarin saya bisa sampai 200.000 untuk update yang terbaru. Itu bisa semua analisis bibliometrik itu bisa didukung. Karena dari Scopus kita bisa mendapatkan data-data ini secara lengkap. Title bisa kita tarik, penulis, afiliasi DOI, abstrak, keyword, nama jurnal, volume, isu, bahkan reference juga bisa kita tarik datanya melalui Scopus. Ada juga Scopus via Publish or Perish gitu, Bapak Ibu mungkin kalau pernah mendengar ada salah satu software namanya Publish or Perish itu kita bisa men-setting beberapa pengaturan tertentu di Publish of Paris ini, dia bisa gratis nanti biayanya untuk mengakses Scopus. Tapi kalau misal UI kita, di UI kan kita sudah berlangganan, jadi Bapak Ibu tidak perlu, rekan-rekan tidak perlu risau terhadap biaya yang berbayar ini karena Scopus sudah kita langgan. Apalagi sekarang sudah ada Scopus AI gitu ya. Nah, kalau Scopus via Publish or Perish ini, dia hanya bisa mengunduh maksimal 200 data dan sangat terbatas dia hanya bisa co-authorship saja.
dia tidak bisa menganalisis bibliometrik, artinya dia tidak bisa mengunduh data citasi, kositasi, bibliographic coupling, co-occurrence, itu tidak bisa ditarik data-data yang digunakan untuk analisis-analisis ini. Nah, yang paling gampang dan yang paling enak gitu loh menurut saya itu di Scopus aja udah. Dia database pengindeks besar, kita juga sudah berlangganan ya, kita bisa memanfaatkannya Bapak Ibu. Nah, contoh pencarian di Scopus saya punya video di sini bisa keputar ya. Nah, ini dia. Jadi misal kita ingin mencari data di Scopus kayak topik tertentu gitu ya. Yang pertama kita lakukan kan sebenarnya kita eh, mencari penelitian terlebih dahulu ya. Misal kayak gini. Jadi penelitian ini kita identifikasi konsep kuncinya itu apa. Nah, di sini ada inisiatif, travel to work, dan bicycle. Nah, ini konsep-konsep inti dari pertanyaan penelitian kita. Nah, bisa kita apa istilahnya kita bedakan gitu, kita pisahkan terlebih dahulu beberapa konsep kunci tadi. Nah, kita cari apa ya istilahnya? Kita cari persamaan katanya kayak gitu ya. Persamaan katanya dari inisiatif itu ada inisiatif, insentif, tak insentif dan lain-lain. Travel to work itu ada commute dan bicycle ada cycle, bike dan bicycle. Ya ini teknik pencariannya sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh Mbak Usna ya di penelusuran literatur. Nah, ini kita bisa menggunakan OR gitu kan, Boolean operator OR untuk kata-kata yang bersinonim atau yang berhubungan dan N untuk antara satu konsep kunci dan konsep kunci yang lain. Ini kita bisa mencari, ini contohnya di Scopus nih. Ini saya juga dapat di YouTube ini. Nah, tadi jadi setelah kita meramu search query kita, gitu kan. Jadi namanya ini query ya, Nah, search query kita itu terdiri dari beberapa kayak konsep yang sudah kita susun, yang tadinya kita pisah-pisahkan, terus kita kasih boolean operator OR, terus ada tanda bintang beserta fungsinya dan lain-lain itu bisa kita masukkan ke kolom pencarian Scopus. Kalau sekarang mungkin sudah ada itu ya pencarian advance gitu ya. Itu lebih lebih enak langsung kita masukkan ke situ. Nanti misal kalau ada waktu kita coba. Nah, kita klik search, lalu yang dihasilkan adalah ini. Nah, ini nanti kita akan caranya untuk mengekspor data atau mengambil data itu. Scopus punya fasilitasnya, Bapak. Em, bisa kita filter terlebih dahulu dan lain-lain ini nanti bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita bisa download PDF-nya kalau misalnya punya akses dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk teknik pencarian datanya. Jadi contohnya kayak gini, misal contoh pencarian data di Scopus ada fraud detection or financial fraud or forensic accounting. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hasil pencarian, ya nanti ada di sini ada centang, lalu export, CSV export. Jadi kita bisa mengekspor data yang kita inginkan atau yang mengekspor data bibliografi dari artikel-artikel yang sebanyak ini 6.114 dokumen hasil pencariannya kayak gitu ya. Kita bisa ekspor data-data tadi, judul, penulis, tahun terbit, di mana dia terbit, volume dan lain-lain itu dari fasilitas ekspor yang ada di Scopus. Nah, kayak gini. Kayak gini. Jadi versi yang terbaru tuh sebenarnya bisa sampai 200-an ribu dokumen kalau nggak salah kemarin saya terakhir nyoba. Nah, ini data-data ini jadi citation information, bibliographic information, abstract, dan keyword, funding detail, bahkan itu bisa kita tarik juga. Itu ada informasi lain yang bisa kita tarik juga. Nah, ini berhubungan dengan teknik analisis mana yang akan kita gunakan atau tujuan analisis kita tuh mau kemana kayak gitu. Ya, bisa. Kalau saya sih sebenarnya lebih enak untuk mencentang semuanya saja ya, karena sudah difasilitasi oleh Scopus ya sudah kita kita ambil aja semua data-datanya kayak gitu. Nanti bisa kita manfaatkan untuk beberapa tools yang bisa mendukung analisis bibliografi ini. Nah, kemudian setelah data itu kita dapatkan, kita perlu sebelum kita analisis atau kita masukkan ke dalam
tools pendukung kayak gitu ya, kita sebenarnya ada satu step yang penting sebenarnya Bapak, dan ini sepertinya jarang dilakukan, yaitu data cleaning. Nah, data cleaning ini akan apa ya istilahnya, dia mengcleaning data-data yang sebenarnya itu ada duplikasi data dan lain-lain, itu ada beberapa yang harus kita clean terlebih dahulu. Kalau di sini karena sering muncul inkonsistensi data, mulai dari kesalahan ketik, variasi penulisan, sinonim, data kosong, dan lain sebagainya. Nah, semisal kalau ini ya, jadi kalau setelah data cleaning, sebenarnya kan setelah kita mengambil data, kalau kita mau data cleaning ya kita cleaning dulu, tapi kalau tidak biasanya kita langsung masukkan ke dalam tools pendukung untuk kita bisa melihat visualnya, kemudian kita analisis hasilnya. Nah, kalau kita tidak melalui proses data itu, data yang akan ditampilkan atau visual yang akan ditampilkan itu bisa ada ini, nah kayak gini. Bukti bahwa data perlu di cleaning itu ada persamaan kata atau kata-kata yang sebenarnya itu satu term atau sebenarnya itu hanya satu tapi tertulis dua. Bukan tertulis dua ya. Itu tertulis berbeda. Seperti ini. Nursing home dan nursing homes. Ya, jadi ada home dan homes. Itu kan sebenarnya satu ya. Nah, ini kalau kita melakukan data cleaning, itu kita bisa satukan terlebih dahulu antara nursing homes dan nursing home itu. Kayak gini. Jadi katakanlah ya, di sini nursing homes itu ada muncul sebanyak 21 kali kan. Topik nursing homes itu pakai S, homes itu ada muncul 21 kali. Sementara nursing home ini ada 13 kali. Nah, jadi kan si alat ini, salah satunya ini Fosviewer ya, ini kan mengidentifikasi bahwa ini adalah keyword yang berbeda. Padahal itu sama. Nah, ya makanya dibedakan. Nah, kalau dia sama harusnya akan menjadi satu antara nursing homes dan nursing home ini. 21 tambah 13, 34 gitu kan. Jadi dia akan sedikit lebih besar. Um, Kayak buletannya ini lebih besar kayak gitu. Karena kan semakin besar bundaran ini, titik-titik ini semakin besar, artinya dia semakin sering muncul gitu keywordnya. Kalau di sini yang paling banyak yaitu telehealth. Nah, paling banyak ada 76. Tetapi ternyata ada telehealth nursing. Nah, ini apakah topik yang sama? Nah, itu yang bisa kita uh, analisis terlebih dahulu sebelum kita melakukan visualisasi data kayak gitu. Nah, salah satu tools yang bisa digunakan untuk cleaning data itu OpenRefine ya, yang paling populer. Jadi di sini kita bisa, atau si OpenRefine ini sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi mana kata-kata yang seharusnya di merging atau dijadikan satu. Kayak gini tadi kan nursing home sama home nursing itu sebenarnya kata yang dianggap oleh si OpenRefine ini adalah satu kata sebenarnya nih, bisa kita jadikan satu gitu. Bisa kita merger menjadi nursing home saja. Terus kayak teknologi biomedika, teknologi biomedika, E-nya ada stripnya atas itu. Nah, itu bisa kita jadikan satu. Dan lain-lain. Nah, ini berfungsi sebagai cleaning data agar tidak terjadi yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di visual kita tuh akan muncul sebenarnya topik yang sama, tetapi dia terpisah, kayak gitu. Karena soal penulisan, inkonsistensi, jadi inkonsistensi data yang bisa diakibatkan oleh salah ketik, variasi penulisan, sinonim, dan sebagainya. Ini bisa terjadi di auto keyword, gitu kan, afiliasi, atau bahkan referensi. Kalau names mungkin jarang terjadi, atau bahkan auto country-nya. Tapi kayak yang sering terjadi adalah di bagian keywordnya ini, author keyword. Kayak gitu. Ini open refine gitu. Ini fungsinya untuk mengcleaning data. Jadi yang tadi eh, agar tidak ada data-data yang sebenarnya itu sama tapi divisualkan secara terpisah oleh Fosviewer. Tadi salah satunya Fosviewer itu. Nah, 8 kesalahan umum untuk analisis bibliometrik ini ada beberapa yang sebenarnya saya kumpulkan dari ini ya, Ahmi Adi. Jadi data screening dan cleaning tidak dilakukan. Nah, ini yang tadi yang sebelumnya ini, jadi tidak dilakukan. Ini kesalahan umum ya, yang umum banyak ditemui di beberapa visual beberapa visual yang ada di artikel tentang bibliometrik kayak itu. Terus dataset yang digunakan tidak relevan dengan topiknya. Sebenarnya data setnya yang kita cari itu sebenarnya tidak relevan dengan topik yang akan kita
yang kita bahas. Dasarnya tidak harmonisasi antara author, keyword, dan lain-lain. Jumlahnya sangat rendah. Semisal ada topik yang mungkin sangat baru gitu ya. Sangat baru apa ya? Sekarang topik yang sangat baru itu dia belum banyak diteliti katakanlah. Nah, itu kalau untuk menganalisis bibliometrik apalagi untuk memunculkan visual seperti tadi itu akan sangat kesulitan kita karena mungkin karena masih rendah total dokumen yang dipublikasi, misal katakanlah kurang dari 100 ya, nanti visualnya akan eh, kurang menarik kayak gitu ya. Terus material dan metode tidak transparan, terlalu banyak atribut analisis yang dia lakukan, jadi banyak atribut lainnya selain atribut atribut inti dari bibliometrik tadi, terlalu banyak yang dimasukkan lagi atau dianalisis. Misinterpretasi, temuan dan klaim yang berlebihan. Terus result and finding kurang diinterpretasi. Jadi temuan dan hasil itu kurang diinterpretasi. Nah, beberapa tools pendukung ini ada tadi salah satunya yang sudah terlihat di sini ini Fast Viewer nih Bapak Ibu. Jadi Fast Viewer itu bisa menghasilkan pola-pola seperti ini ya. Bulatan-bulatan seperti ini yang menunjukkan hubungan atau keterkaitan antar topik. Nanti bisa selain topik, bisa author, bisa negara, terus beberapa hal lain yang bisa kita temukan. Lalu Open Refine ini fungsinya untuk mengcleaning data, karena ternyata mengcleaning data itu penting ya. Lalu ada bibliometrics ini ya. Jadi antara viewer dan bibliometrics ini adalah dua yang teratas menurut tadi yang di awal ring ya. Jadi tools tools pendukung untuk bibliometrik itu yang paling banyak memang viewer, yang kedua itu di bawahnya, meskipun agak jauh gitu ya ada bibliometrics dan lain. Oh ini ternyata. Jadi viewer itu yang paling banyak gitu kan. Memang dari data 2023 dari Dimension saya dapatkan. Jadi ada sekitar 5.000 lebih penelitian yang menggunakan viewer gitu kan untuk analisis bibliometriknya. Yang kedua ada bibliometrics pakai X ya Bapak. Jadi kan analisis namanya bibliometrik pakai K. Ini alatnya atau toolsnya namanya bibliometrics. Nah, yang ketiga ada Bib Excel. Saya juga kurang tahu ini belum pernah nyoba. Dan software-software alternatif lain seperti Pajek, GP, Sidespace, Satnet Explorer, dan lain-lain. Itu bisa ada banyak lah yang bisa uh, kita manfaatkan sebagai tools. Tapi yang paling sering itu ya Viewer dan Bibliometrics ini. Nah, Fastware itu apa? Jadi Fastware itu adalah sebuah produk dari Leiden ya. Dari Leiden itu bisa mengkontraksi dan memvisualisasikan hubungan antara data bibliografi atau bibliometrics network. Ya. Jadi bisa jurnal, hubungan antar jurnal, hubungan antar researchers, hubungan antara individual publikasi, atau bahkan tadi bisa berdasarkan citasi, bibliographic coupling, kositasi, co-authorship, relation. Jadi bisa hubungan antara beberapa hal tersebut bisa dilakukan atau divisualkan dengan Force Viewer. Nah, alur kerjanya tadi seperti yang alur kerja apa ya, alur penelitian dari bibliometrik itu secara garis besar kita ya harus mencari data dulu kan. Mencari data di beberapa database, di beberapa beberapa mesin pengindeks gitu. Kita download datanya ya terus kita masukkan ke Force Viewer, kita olah. Atau di Force Viewer sekarang sudah memiliki API. Jadi yang memungkinkan beberapa database atau mesin pengindeks itu bisa langsung kita tarik datanya tanpa harus mengunjungi si database tersebut. Kita bisa langsung dari Viewer, kita aktifkan API-nya, kita ambil datanya, kita pilih gitu ya. Lalu bisa kita visualkan, kita olah dan dianalisis datanya, diinterpretasikan visualnya. Nah, tampilan dari Viewer itu seperti ini, ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang mengetahui tentang ini atau yang sudah menggunakan Viewer ini. Jadi data tampilannya kurang lebih seperti ini. Bisa meng-create map gitu ya, create map dari data-data tadi. Nah, meramu search query sebenarnya sudah dari Scopus tadi ya. Jadi tentukan tujuan, identifikasi kata kunci, gunakan operator ini and, or, dan not itu. Terus digunakan tanda kutip untuk frase yang spesifik. Artinya untuk frase-frase yang lebih dari satu kata itu bisa dikunci dengan tanda kutip. Lakukan percobaan, memanfaatkan fitur dan gunakan operator tanda bintang atau tanda tanya tadi ya. Nah ini beda-beda. Nah, hasil visualisasi data yang bisa dilakukan Viewer itu
outputnya seperti ini Bapak. Jadi ada bulatan-bulatan gini kan. Dia bisa apa ya, jadi di mesinnya Foursquare itu bisa menghitung ini ya, kedekatan antar topik tuh atau antar topik yang berdekatan itu akan dijadikan menjadi satu klaster. Seperti ini klaster berwarna itu, klaster berwarna biru dan klaster berwarna merah. Nah, kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian pernah menggunakan apa ya, drone emprit ya, drone empritnya Pak Ismail Fahmi itu yang analisis yang seperti ini visualnya hampir sama seperti ini, tapi untuk menganalisis sosial media gitu ya, dari SNA Social Network Analysis ini juga ini hampir sama seperti ini sosial visualisasinya, tapi ini untuk data-data bibliografi. Jadi ada cluster yang bisa kita lihat di sini, kedekatan antar topik, hubungan antar topik gitu kan, dan topik-topik yang belum pernah dihubungkan secara tidak langsung ini bisa terlihat. Nah, lalu setiap cluster itu bisa ditandai dengan label color gitu ya. Di cluster satu tuh warnanya merah ini bisa disetting Bapak Ibu. Jadi bisa disetting untuk pewarnaannya. Dan bisa dilihat juga yang masuk ke dalam cluster satu tuh tema-tema apa aja, yang masuk ke dalam cluster 2 tema-tema apa aja dan seterusnya. Nah, ini sama. Jadi ini kan hubungan antara topik gitu ya. Sustainable development ada hubungannya dengan food security, udah hubungannya dengan policy, hubungannya dengan decision making dan lain-lain kayak gitu. Tapi dia tetap ada yang tidak berhubungan secara langsung di topik-topik yang tidak apa ya, ya tidak terhubung ini. Nah, kayak gitu. Ini kita lihat. Nah, yang kedua ada bibliometrics. Bapak bibliometrics ini dikembangkan oleh Massimo Arya dan Corrado gimana cara baca Cucorulo Cucorulo. Ini open source Bapak Ibu bisa bisa kita. Tadi yang Foursquare juga open source itu ya. Jadi nggak berbayar, bisa tinggal di download. Bahkan tidak ada instalasi. Kita kalau yang menggunakan Windows itu biasanya bisa langsung jalan karena udah otomatis ada Java-nya itu yang dibutuhkan cuma cuma Java-nya saja di perangkat kita. Nah, tapi kalau Bibliometric ini kita bisa membukanya lewat RStudio. R itu kan kalau untuk teman-teman di statistik itu mungkin sudah familiar dengan RStudio ya atau software R gitu. Nah, membuka Bibliometrics ini dari R itu. Prosesnya sama hampir sama kayak di Foursquare tadi. Kita collection data dulu, kita collect data, kita analisis dan sama nanti dia menghasilkan visualisasi yang bisa kita analisis lebih lanjut. Nah, ini visual yang bisa dihasilkan dari bibliometrics, Bapak Ibu. Kalau tadi Foursquare itu kan hanya apa ya, hanya hubungan antar topik, hubungan antara mungkin antar negara atau hubungan kolaborasi antar penulis. Ini bisa lebih banyak, lebih kompleks daripada itu, lebih komprehensif gitu kan, informasi-informasi atau visual yang bisa kita dapatkan dari software bibliometrics ini. Kayak misal ada namanya Bradford Law. Jadi kalau di keilmuan kami di perpustakaan itu di mata kuliah Bibliometrics itu ada Bradford Law itu. Jadi ini untuk melihat jurnal inti atau jurnal-jurnal yang em, jurnal yang paling banyak membahas tentang sebuah topik dan paling banyak dijadikan sebagai rujukan gitu. Jadi ada core source-nya, sumber intinya kayak gitu. Jadi Bradford Law itu digunakan. Ini sebenarnya hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau misal mau lihat rumusnya seperti ini, saya masih punya bukunya gitu ya. Jadi jadi ada rumus-rumus seperti ini untuk em, Bradford Law itu, hukum Bradford gitu. Nah, kayak gini. Terus bisa kita melihat visualisasi tentang produktivitas seorang penulis gitu. Ya. Dari waktu ke waktu, di sini kan ada dia semakin bulat, semakin besar itu artinya dia semakin banyak dan semakin mendalam membahas tentang sebuah topik dan lain-lain itu bisa kita bisa kita lihat dari sini dan bisa kita analisis gitu ya. Kenapa kok Wang Y ini apa sih Wang Y itu kan kita bisa kita jelaskan lebih lanjut di hasil hasil analisis kita itu. Nah, ada Lotka Law juga ini salah satu salah satu teori yang ada di mata kuliah bibliometrik dulu ya. Dia ada autor produktivitas sebuah penulis itu menggunakan Lotka. Nah, kalau misal dirumuskan gitu, itu seperti ini ya banyak rumusnya. Tapi kalau udah masuk mesin ya dia ada otomatis membuat plot seperti ini.
set kayak gitu. Jadi ada yang dihasilkan oleh mesin tadi, bibliometrics gitu ya. Kalau misal mau dihitung secara manual sih sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Seperti ini gitu. Remove lotka frekuensi gitu namanya. Nah, ini juga bisa kita melihat life cycle scientific production gitu ya. Jadi produk apa ya, life cycle-nya sebuah tema gitu ya. Nah, jadi tema itu akan berakhir atau sebuah topik itu akan berakhir pada tahun berapa gitu kan. Jadi ini bisa dilihat. Jadi kalau misal dibuka softwarenya itu ada kelihatan nih jumlah-jumlahnya. Dia ada peak year, artinya dia garis pembatas ini yang menentukan tahun sekarang dia udah menjadi puncak dari banyaknya publikasi tentang tema tertentu gitu. Dia juga bisa melihat perkembangannya dan sampai sejauh mana tema-tema ini akan dibahas, ya kapan ada prediksinya juga ya. Dia bisa memprediksi ini, prediksi tema-tema itu akan menurun pada tahun berapa, bahkan sampai tema itu berakhir di tahun berapa gitu. Tema itu akan tidak dibahas lagi pada tahun kapan. Itu hanya prediksi, hitung-hitungannya ada Bapak Ibu. Tapi kalau mesin ya kita tinggal lihat aja kurvanya seperti ini. Di Bibliometrics juga kita bisa melihat afiliasi yang paling banyak menghasilkan sebuah topik gitu ya. Kayak misal ini kalau nggak salah topik tentang kesehatan mental yang saya coba bikin ini. Ternyata yang paling banyak menghasilkan topik terkait kesehatan mental adalah di Beijing Normal University yang sebanyak 673 paper yang dihasilkan tentang topik utamanya yaitu kesehatan mental dan afiliasi-afiliasi lain yang di bawahnya kayak gitu. Kita juga bisa melihat tren topik menggunakan ini ya Bapak Ibu, menggunakan bibliometrics tadi. Jadi kita bisa melihat tren-trennya dia semakin di tahun berapa ini sebenarnya kelihatan nggak ya di bawahnya. Nah, ini ada tahun, di tahun berapa dia muncul, sejauh mana topik itu masih digunakan atau diperbincangkan di diperbincangkan di tahun berapa saja gitu kan tentang topik topik utamanya tersebut. Jadi semisal ini saya kalau nggak salah topik utama yang saya bahas itu mental health gitu ya. Jadi di sini ada mental health, topik-topik terkaitnya adalah ini gitu kan. Nah, di tahun-tahun ini topik-topik yang menyertai topik utama tadi itu bisa kita lihat yang paling banyak di mana, frekuensi apa, di tahun berapa, kan term apa gitu ya. Di tahun berapa dia muncul, sebanyak apa gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk yang bibliometrics. Nah, jadi setelah kita mendapatkan visual-visual tadi, kita bisa melakukan analisis deskriptif yang kita bisa tulis gitu di paper kita. Kita bisa melihat dari metrik publikasinya, total publikasi, dari NCA tadi kan, dari number of contributing author, jadi author mana yang bisa kita putuskan untuk menjadi most relevant author katakanlah kayak gitu, atau yang author yang paling berpengaruh karena banyak dikutip, jurnal yang paling berpengaruh, negara yang paling berpengaruh, dan lain-lain itu bisa bisa kita bisa kita lakukan dengan analisis ini. Iya, mungkin ini ya, mungkin banyak banget ya pengantar yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu untuk selanjutnya mungkin kita bisa melakukan diskusi karena ini kita sifatnya sama-sama belajar ya, belajar bareng tentang bibliometrik ini. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk penyampaian informasinya. Saya kembalikan ke Mbak Kiki selaku MC. Monggo Mbak, matur nuwun Bapak Ibu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Mas Arief atas pemaparan yang sangat jelas dan bermanfaat. Dari pemaparan tadi, kita bisa simpulkan bahwa analisis bibliometrik adalah pendekatan yang membantu kita membaca peta perkembangan ilmu lewat studi pustaka. Dengan cara ini, kita bisa melihat tren penelitian dan menyusun kajian yang lebih terarah serta bermanfaat. Mari kita beri apresiasi dengan reaction tepuk tangan yang meriah untuk Mas Arief atas pemaparan yang luar biasa. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi diskusi. Silahkan teman-teman siapkan pertanyaan atau pendapat agar kita bisa saling berbagi dan memperdalam pemahaman bersama. Bagi para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung atau menuliskannya melalui kolom chat. Mohon agar setiap pertanyaan disertai dengan menyebutkan nama serta asal fakultas atau unit masing-masing.
Baik, mungkin dari kolom chat terlebih dahulu ya, Mas Arif. Yang pertama dari Ibu Dian Sari Utami, Psikologi KUI Rektorat. Salam, izin bertanya, sebelum menggunakan VOS Viewer, apakah kita bisa juga menggunakan Publish and Perish dari https harzing.com garing resource garing publish or perish untuk menarik data dari beberapa database atau data rekomendasi lainnya. Terima kasih. Monggo Mas Arif, mungkin silahkan dijawab. Ya, matur nuwun Mbak Gigi. Untuk Bu Dian ya, matur nuwun pertanyaannya. Jadi kalau untuk menarik data itu, kalau ya sependek pengetahuan saya dan beberapa pengalaman saya itu lebih enak langsung ke database-nya, Bu. Jadi kalau misal Publish Air Paris ini kan dia software pihak ketiga ya. Jadi third party gitu yang menghubungkan antara kita, software, baru ke misal katakanlah kita mau ngambil dari Scopus gitu. Nah, kalau yang biasa saya lakukan tuh langsung ke Scopusnya, karena data yang tertarik bisa lebih lengkap seperti yang ada di slide tadi ya. Jadi Publish or Perish ini hanya menyediakan kalau untuk Scopus itu paling banyak 200 data dan data yang bisa tertarik itu juga hanya bagian apa tadi saya lupa nanti. Tidak semua data yang bisa kita tarik. Beda dengan kalau kita langsung menarik datanya lewat Scopus. Begitu juga kalau misalkan kalau di Publish or Perish itu bisa banyak ya, ada pilihan banyak database. Scopus, terus selalu kayak Scopus, Crossref kalau nggak salah. Terus ada Google Scholar juga dan lain-lain itu sebenarnya terbatas, Bu. Terbatas pada penarikan data yang bisa kita lakukan. Nah, Publish or Pass ini bisa kita gunakan kalau misal satu ya tadi kita tidak punya akses ke database tersebut atau kita tidak punya akses ke mesin pengindeks tersebut. Katakanlah misal Web of Science. Web of Science itu memang harus ada langganan khusus lagi gitu. Dan kita tidak melanggan. Nah, itu bisa kita gunakan Publish or Perish ini. Meskipun nanti mungkin datanya kurang lengkap. Lalu, nah sebenarnya data yang kurang lengkap itu bisa kita siasati juga dengan melengkapinya terlebih dahulu menggunakan Mendeley, Budian. Jadi di Mendeley itu ada fasilitas untuk melengkapi data-data yang miss atau yang hilang atau yang tidak lengkap tertarik kayak gitu. Jadi ada fasilitas untuk mengupdate data dari Mendeley itu. Jadi nanti dari Publish or Perish, katakanlah kita pengen narik data dari Web of Science yang kita tidak langgan, itu bisa, tapi sebelum langsung dimasukkan ke Force Viewer gitu kan, kita olah dulu, kita lengkapi dulu data-data lain yang belum tertarik. Seperti itu, Bu Dian. Jadi kalau misal selain tadi ya, selain database yang kita tidak punya akses, em, database atau mesin pengindeks lain yang tidak ada fasilitas untuk ekspor datanya. Seperti misalnya Google Scholar, itu kan tidak ada tuh, kayak tadi misal di tampilan Scopus kan ada, kita bisa centang semua hasil pencariannya, lalu kita ekspor datanya. Dan itu terdownload. Nah, kalau di Google Scholar itu kan tidak ada fasilitas ekspor data seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan nih si Publish or Perish. Dengan catatan tadi, sebelum kita masukkan ke FastViewer, kita harus melengkapi dulu data-data lainnya. Semisal kalau di FastViewer itu kan, saya yakin tidak lengkap kalau misal kita narik data langsung ke database-nya gitu ya. Misal kalau misal di Publish or Perish ini cuma bisa menarik data eh, penulis dan judul, karena nah, kita bisa melengkapinya terlebih dahulu di Mendeley dengan melengkapi kayak DOI-nya, terus abstraknya, keyword-nya, dan lain-lain. Seperti itu, Bu Dian. Semoga menjawabnya. Matur nuwun. Baik, Mas Arif, terima kasih atas jawabannya. Izin untuk berlanjut ke pertanyaan yang kedua dari Bapak Mujianto, Fakultas Kedokteran. Yang pertama, dari berbagai jenis penelitian studi pustaka yang telah dijelaskan, mana yang paling mudah untuk dikerjakan sebagai peneliti pemula? Monggo, Mas Arif. Iya, matur nuwun, Pak Mujianto ya.
untuk beberapa studi pustaka tadi nih yang sudah kita singgung di awal, sebenarnya yang kalau menurut saya pribadi itu bibliometrik Pak. Jadi makanya kita sampaikan bibliometrik di kesempatan ini. Karena bibliometrik itu ya tadi ada beberapa kelebihannya, cenderung lebih singkat, lebih 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 cepat gitu ya, tidak memerlukan biaya yang pasti. Lalu kita tidak butuh untuk membaca full teksnya dari data-data penelitian yang kita, data-data pustaka atau data-data apa ya, sumber-sumber pustaka yang kita ambil datanya itu kita tidak perlu membaca full teksnya kalau di bibliometrik. Berbeda dengan literatur review atau scoping review atau bahkan di meta analisis itu kita harus membaca dulu kayak gitu kan. Nah, kalau untuk kita yang punya kelebihan tidak suka baca gitu kan ya mungkin itu akan sangat menyulitkan gitu. Tapi yang paling mudah adalah bibliometrik tadi. Jadi kita tidak perlu membaca full text, Pak. Kita cukup menganalisis dari visual-visual yang dihasilkan oleh tools pendukung tadi. Gitu, Pak. Kalau ya ya kalau boleh salah sarankan ya karena saya juga peneliti pemula katakanlah gitu, ya pakai Force Viewer aja gitu, Pak. Saya biasanya juga pakai Force Viewer gitu untuk Force Viewer itu sebenarnya dia analisis yang mendasar, yang tidak mendalam, tapi kita bisa mendalami analisis tersebut juga. Katakanlah tadi kita bisa melihat tuh topik yang paling sering itu negara mana atau instansi mana yang paling sering menerbitkan terkait topik X misalnya. Nah, kita bisa gali lebih lanjut. Kenapa sih kok instansi ini paling banyak menerbitkan topik tentang X gitu. Nah, ada yang menarik, Pak. Jadi di bibliometrik ini, selain kita hanya menganalisis yang seperti tadi, saya pernah diskusi dengan beberapa teman itu, beliau punya tema tentang terorisme gitu kan. Nah, terorisme ini ketika kita tarik datanya dan kita masukkan ke dalam tools tadi, Force Viewer atau Bibliometrics, itu ada yang menarik yaitu negara yang paling banyak menghasilkan tema atau topik tentang terorisme itu Timur Tengah dan Amerika itu. Nah, itu kan bisa kita apa ya? Istilahnya bisa kita teliti lebih lanjut gitu Pak ya. Jadi kenapa kok Timur Tengah yang negara-negara Timur Tengah yang banyak menghasilkan topik-topik tentang terorisme dan juga kenapa kok Amerika juga seperti itu. Nah, itu kan ada sosial analisis lain yang bisa kita sampaikan di hasil penelitian kita. Nggak cuma menampilkan data, oh ini negara yang paling banyak menghasilkan topik tentang terorisme adalah A, B, C. Nah, kita bisa menganalisis lebih lanjut lagi, Pak. Kenapa kok ini yang paling banyak? Oh, karena bla 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 gitu. Seperti itu. Mungkin gitu, Pak Mujianto, dengan pertanyaannya. Nggak lagi. Baik, terima kasih Mas Arief. Izin melanjutkan pertanyaan kedua dari Bapak Mujianto. Udah. Mohon maaf, pertanyaan ketiga. Apakah Tendik bisa dapat mengakses Scopus untuk mencari referensi? Karena setahu saya masih terbatas dosen. Terima kasih. Ya, Mohon Pak dipersilakan, Mas. Mujianto, sangat bisa, Pak. Oh, Sangat bisa. Karena kan kemarin ya, nah mungkin nanti bisa lihat YouTube-nya Perpustakaan UI yang di materi yang kedua kemarin tentang akses sumber literatur yang disampaikan Mbak Usna. Itu bisa, Pak, akses Scopus. Siapapun warga UI bisa mengakses Scopus. Jadi caranya kan bisa lewat kampus ataupun menggunakan VPN. Asalkan kita memiliki akses ke VPN, kita bisa mengakses Scopus dari manapun kita berada. Di luar kampus pun bisa gitu kan. Bisa Pak, jadi Scopus itu nggak hanya untuk dosen, tendik, mahasiswa, itu bisa mengakses. Asalkan punya akses ke jaringan UI gitu aja. Ke UI Connect atau Eduroom gitu ya. Kayak gitu. Bisa Pak Mujianto. Seperti itu. mohon maaf, Mas Arief. Terima kasih atas jawabannya. Tadi masih ada pertanyaan dari Bapak Mujianto yang nomor dua. Semisal kita mau analisis Google Trend, itu termasuk jenis yang mana? Itu Mas Arief, mau nggak dipersilahkan? Oke, Pak Muji. Jadi kalau misal pengen ini tadi ya, misal kita mau menganalisis Google. Nah, Google Trend sebenarnya bisa aja Pak Google Trend itu kan kita definisikan terlebih dahulu apa yang akan kita
ulik atau apa yang kita ingin kita dapatkan dari si Google Trend itu. Kalau Google Trend sendiri, katakanlah misalnya apa yang banyak dicari Google, katakanlah kayak gitu Pak. Nah itu kan sebenarnya mungkin nggak perlu bibliometrik untuk itu ya. Kita sudah punya tools khusus dari Google bahkan ya. Jadi ada Google Analytics atau bahkan Google Search Console gitu kan. Itu bisa kita gunakan untuk mengetahui tren-tren yang sedang berada di Google katakanlah gitu. Nah, itu termasuk jenis yang mana ya? Sebenarnya ada lagi Pak. Kalau selagi yang di apa ya, yang diteliti atau data yang kita ambil itu adalah literatur, nah itu bisa masuk ke literatur review atau tadi bibliometrik dan sebagainya. Kita bisa masukkan dia sebagai studi pustaka karena objeknya kita adalah literatur atau pustaka. Nah, kalau Google Trend ini dia kan objeknya mungkin bukan literatur Pak ya, bukan pustaka. Nah, itu mungkin bisa menggunakan jenis analisis lain mungkin ya. Tes mungkin di luar luar literatur review atau di luar studi pustaka karena memang yang dianalisis itu bukan bukan pustaka, bukan literatur kayak gitu, Pak. Seperti itu, Pak Mujing ya. Semoga menjawab ya, Pak Mujianto. Baik, Mas Arief, terima kasih atas jawabannya. Izin untuk berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari Bapak Narayana, Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Saya bermaksud untuk memastikan kembali terkait langkah-langkah, apakah betul sebagai berikut. Yang pertama, mendownload data CSV dari sumber pustaka. Yang kedua, masukkan hasil data CSV tersebut ke refine.org untuk data cleaning. Yang ketiga, memasukkan hasil data cleaning ke dalam Post Viewer. Kemudian saya izin bertanya lagi atau penjelasan mengenai cara memasukkan hasil data cleaning ke Fast Viewer. Yang kedua, cara menggunakan operator wildcard dan pencarian kata kunci pada Scopus. Ya, Baik, saya. aja masuk ya. Matur nuwun Pak Nara atas bahan diskusi yang disampaikan. Jadi yang pertama tadi memastikan kembali terkait langkahnya. Nggih, langkah besarnya seperti itu memang Pak. Jadi kita mendownload data CSV ataupun apa ya. Jadi ada beberapa data yang kalau misal Bapak menggunakan Force Viewer ini kan karena nomor tiga ini ke dalam Force Viewer. Nah, itu ada beberapa jenis data yang bisa dimasukkan atau bisa diolah oleh Force Viewer ya. Salah satunya CSV. Terus data lain itu ada RIS yang lebih umum ya. RIS itu data referensi data-data referensi yang dihasilkan oleh Mendeley, oleh Zotero dan lain-lain itu bisa juga diolah ke dalam Force Viewer. Nah, untuk langkah besarnya memang mendownload data dari sumber pustaka Pak. Memang benar. Yang pertama itu sudah langkah yang benar. Tapi mungkin sebelum itu ya kita tentukan tadi tentukan dulu pertanyaan penelitian kita itu kan bukan langkah konseptualnya ya. Tapi untuk langkah teknisnya memang seperti ini. Kita cari datanya, CSV maupun RIS bisa kita sesuaikan dengan tools yang akan kita gunakan, terus memasukkan hasil data CSV itu ke Refine. Jadi Open Refine memang untuk cleaning datanya. Tapi kalau misal saya banyak menemukan artikel, bahkan yang publish di jurnal internasional bereputasi itu tidak melalui proses yang kedua ini, Pak. Jadi data CSV-nya tidak di cleaning dulu ke Open Refine itu kan. Itu pun nggak masalah ya, karena mungkin si penelitinya bisa membuktikan bahwa topik-topik yang ada itu tidak apa ya, tidak terduplikasi atau tidak ada terjadi kesalahan penulis dan lain-lain itu mungkin bisa aja. Dan jurnal internasional pun menerima itu, tidak ada proses cleaning datanya. Kalau misal memang ingin mengcleaning data terlebih dahulu itu akan sangat-sangat lebih baik Pak. Karena itu untuk memastikan ya, memantapkan kita sebagai penulis bahwa data yang kita olah di Force Viewer atau di Bibliometrics itu sudah sudah benar-benar siap untuk diolah kayak gitu. Lalu yang ketiga memasukkan data hasil cleaning ke dalam Force Viewer. Ya, benar Pak. Itu langkah-langkah teknis besarnya memang seperti itu. Lalu yang kedua memasukkan hasil data cleaning ke Force Viewer itu sama Pak. Jadi kan ketika kita memasukkan, jadi kan mungkin kalau misal Pak Nara mendownload data CSV, bentuknya CSV, itu masukkan ke Open Refine.
Lalu di cleaning datanya itu. Jadi ada data-data yang sekiranya itu sebenarnya satu topik, nah, jadi dijadikan satu di merger. Nah, terus nanti akan diekspor kembali. Jadi setelah diimport ke OpenRefine, diekspor kembali, Pak. Nah, hasil ekspornya itu juga bisa dalam bentuk CSV. Nah, jadi data atau file CSV yang sudah kita ekspor dari OpenRefine ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi akan lebih bersih datanya dari duplikasi-duplikasi topik yang terdapat pada data penelitian kita. Nah, itu memasukkan data cleaning ke FastViewer itu sama aja, Pak. Jadi dari CSV langsung ke FastViewer itu sama aja. Atau kalau mau di cleaning dulu ke OpenRefine, itu bisa. Jadi kita masukkan ke OpenRefine, di cleaning datanya, terus diekspor lagi. Baru itu yang dimasukkan ke FastViewer. Nah, itu menggunakan operator with cut dan pencarian kata kunci di Scopus. Nah, coba saya share screen dulu ya. Hmm, apa ya? Hmm, oke, coba kita buka Scopusnya. Nah, di Scopus yang sekarang itu ada advanced search, Pak. Jadi kalau misal kita punya, nah query itu sebenarnya kan bentuknya seperti ini. Query yang kita masukkan sebenarnya, kalau misalnya bisa kita, nah ini query-query yang sebenarnya bisa kita masukkan ke dalam Scopus. Ini query ini juga yang akan kita tampilkan ke dalam eh, makalah kita atau artikel kita nantinya, Pak. Jadi beberapa artikel tentang studi pustaka, terutama bibliometrik, pasti akan menampilkan atau menyebutkan query yang digunakan dalam proses pencarian data di dalam bagian metodenya. Nah, jadi di sini contohnya kita punya mental health katakanlah. Nah, mental health itu sebenarnya persamaan katanya itu apa? Misalkan ada mental disorder. Nah, tanda ini, tanda bintang ini itu fungsinya untuk apa ya? Nah, kalau misal mental disorder ini kan ada, eh salah ya, sorry. Layar yang saya tunjukkan keliru ya. Oh, sebentar, saya tak stop share dulu. Ternyata layar yang saya tunjukkan berbeda. Oke, oh nggak ganti. Bentar ya Pak. Jadi, saya mau share screen tapi layar saya kok coba deh ini. Nah ini. Nah, jadi tadi kan seperti ini ya. Query itu nanti bentuknya seperti ini, Pak. Jadi query itu yang akan kita masukkan kalau penelitian-penelitian atau tulisan tentang bibliometrik pasti akan diminta atau dimunculkan di bagian metodologi. Nah, sepertinya contohnya saya punya tema besar tentang eh, mental health atau kesehatan mental atau mental health katakanlah kayak gitu. Nah, yang dimasukkan ke sini ya kita akan mendata. Tadi kan ada dimasukkan ke kotak-kotak tuh Pak, yang di contoh video tadi itu dimasukkan ke kotak-kotak. Nah, yang dalam satu tabel itu adalah sinonim dari topik utama kita. Misal sinonimnya ada mental disorder, mental problem, psychological disorder, psychological problem, anxiety, depresi, stres, sleep problem, dan lain itu kita masukkan semua ke sini agar em, data-data atau artikel-artikel yang kita dapatkan di hasil pencarian itu bisa lebih luas, bisa lebih banyak. Karena mungkin kalau cuma mental disorder tok yang kita masukkan ya sudah yang panggil di hasil pencarian adalah yang memuat tentang mental disorder saja. Tapi kan mental disorder tuh punya banyak persamaan kata gitu ya. Nah, makanya di sini yang digunakan adalah operator or. Nah, tanda bintang ini, kalau kata disorder itu kan bisa sebenarnya bisa muncul dengan bentuk disorder, disorders gitu. Ada S-nya. Nah, agar semua itu terpanggil dalam hasil pencarian, diberilah tanda bintang ini. Begitupun juga dengan mental problem. Nah, problem kan bisa muncul problems gitu kan ada S-nya, terus ada kata lain gitu kan di belakangnya. Itu tanda bintang ini menunjukkan bahwa
kata yang akan ditampilkan di hasil pencarian itu semua kata yang berawal dengan problem beserta dengan kata-kata di belakangnya, misalnya S-nya, ada ES-nya, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Terus tanda petik ini fungsinya untuk mengunci, Pak, mengunci frasa ini. Jadi yang kata atau frasa yang pengen kita tampilkan di hasil pencarian adalah kata yang memang tentang mental problem, bukan problem mental ataupun mental bla 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 problem bla 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 kayak gitu. Jadi ini untuk mengunci mental problem. Makanya nanti yang akan muncul di hasil pencarian adalah frasa-frasa ya yang bentuknya seperti ini, mental problem, bukan problem mental atau mental ada kata lain baru ada problemnya gitu. Kan banyak yang seperti itu, Bang, ya. Nah, fungsinya untuk itu. Tadi ya, jadi OR itu fungsinya adalah untuk memperluas pencarian kita karena istilah-istilah yang kita gunakan sebagai topik utama itu pasti memiliki sinonim atau istilah lain. Seperti ini mental disorder, istilah lainnya adalah mental problem atau psychological disorder dan lain-lain. Nah, kita orkan semua tuh, orkan semua. Kita beri or semua kata-kata yang berhubungan atau kata-kata yang bersinonim dengan mental disorder. Terus kata kedua adalah tadi kan ada di kolom kedua, tadi kan ada di contoh-contoh yang di video tadi kan ada tiga kata kunci utama gitu ya. Nah, jadi ini bayangkan ini adalah kata kunci yang pertama, kata kunci utama yang pertama, terus kata kunci utama yang kedua itu kita beri tanda N. Jadi artinya ini mental disorder yang hubungannya dengan secondary student, or lagi karena secondary student itu punya mungkin kata lain atau sinonim lain atau persamaan lain itu dengan high school student, junior high school student, dan lain-lain itu bisa kita berikan or kayak gitu, Pak. Nah, kalau kayak gini ini muncul sendiri kalau kita mencentang mencentang filter yang ada di sebelah kiri hasil pencarian. Nah, yang ini, Pak. Jadi limit to psikologi, limit to artikel, limit to bahasa yang ingin kita tampilkan di hasil pencarian hanya memuat English dan Indonesia, terus di wilayah mana gitu kita pengen mengetahui perkembangan topik tersebut. Kalau ini kan saya centang-centang karena di wilayah Asia kayak gitu. Nah, ini akan terbentuk seperti ini query-nya nantinya, Pak. Sebenarnya query utamanya hanya seperti ini. Hanya ini aja. Kalau tadi misal ada panjang tadi kan karena ini adalah filternya, papiernya kan, publishnya tahun terbitnya antara 2004 sampai 2027. Terus source tipenya itu jurnal, nah itu udah otomatis ada di sini. Tapi query utama kita adalah yang sampai mana tadi? Sampai sini. Oke, oke begitu Pak Nara. Semoga menjawab. Oke, sami-sami Pak. Baik, terima kasih Mas Arief atas jawabannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung maupun melalui kolom chat. Monggo dipersilahkan. Bapak Ibu, materi sesi kali ini dapat diakses pada link yang sudah di-share di kolom chat dan juga akan diunggah di YouTube Direktorat Perpustakaan. Dan akan dikirimkan melalui email blast saat rekaman sudah kami unggah. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, izinkan saya untuk menutup sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan jawaban yang sudah kita dengarkan bersama. Sebelum benar-benar saya tutup,
Izinkan saya mengingatkan kembali bahwa Perpustakaan UI juga menyediakan berbagai kelas literasi luring yang bisa diikuti oleh seluruh sivitas akademika. Kelas literasi ini mencakup topik penelusuran informasi ilmiah, pemanfaatan e-resource, hingga pengelolaan referensi. Informasi jadwal dan pendaftaran dapat diakses melalui scan barcode yang sudah ditampilkan pada layar. Untuk ketentuannya merupakan sivitas akademika UII dengan minimal 4 orang peserta. Selain itu, peserta juga hanya dapat memilih materi untuk satu kali pelaksanaan literasi. Untuk syarat lengkapnya dapat dilihat pada pamflet yang sudah terdapat pada layar. Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian, apabila nantinya masih ada pertanyaan yang sebelum sempat terjawab, jangan khawatir, diskusi dapat kita lanjutkan melalui kanal media sosial perpustakaan, baik WhatsApp, Instagram, maupun dengan berdiskusi secara langsung saat berkunjung ke Direktorat Perpustakaan. Bapak, Ibu, dan teman-teman Nah, yang berbahagia, selanjutnya kami persilahkan untuk mengisi link evaluasi yang telah ditampilkan pada layar dan dibagikan melalui kolom chat sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Sebagai informasi, nantinya sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada narasumber kita, Mas Arief Cahyo Bahtiar, SIPMA, yang telah memberikan materi yang begitu bermanfaat untuk mendukung karya ilmiah kita. Kini kita telah tiba di penghujung acara. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian kelas literasi bertema mengenal analisis bibliometrik sebagai pendekatan studi pustaka yang diselenggarakan oleh Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal tahmid. Alhamdulillahirobbil alamin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta atas partisipasi dan antusiasme yang luar biasa dalam menyukseskan acara siang ini. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membantu jalannya agenda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.